Shalom, saudara-saudari yang terkasih, kami keluarga lingkungan Santo Petrus, Stasi Maria Ratu Rosario Cinta Damai Medan, Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan, mempersembahkan permenungan dalam bulan Kitab Suci Nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadat pendalaman kitab suci ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Keluarga terkasih, pada hari ini kita kembali melanjutkan pendalaman atas tema Bulan Kitab Suci Nasional. Minggu yang lalu sudah kita mendalami subtema yang kedua, yaitu tentang
sejahtera jasmani dan rohani. Hari ini kita akan mendalami subtema yang ketiga, yakni menjadi pribadi yang berkembang. Nanti kita akan menimba inspirasi dari sabda Allah yang dikutip dari Injil menurut karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman subtema kedua ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan terlebih dahulu hening sejenak, sambil menyadari segala kelemahan kita, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Inilah sabda Allah yang menjadi sumber iman tertinggi bagi umat Kristiani. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah melindungi keluarga kami sampai saat ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, agar mampu memahami sabda-Mu yang akan kami jadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Berkatilah pendalaman ini agar berjalan dengan baik. Ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah
lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat yang di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak buku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca Injil Matius ayat 14 sampai dengan ayat 30, maka sekarang tiba saatnya kita memberikan kesan terhadap isi dari ayat demi ayat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang berkesan dalam hidup saya ambil dari ayat 23. Saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, menurut kehidupan saya, karena talenta itu bagi kita manusia diberikan bermacam-macam karunia setiap manusia. Jadi kita diberikan mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar. Semua itu kita pergunakan untuk mengembangkan diri
berbuat seturut kehendak Allah. Mulut janganlah kita pergunakan untuk berkata bohong atau berbuat curang atau yang tidak baik bagi sesama kita. Hendaknya kita berbicara dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Dan semua yang kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari, maka kita akan membagikan talenta-talenta hidup kita bagi orang lain, terutama di dalam keluarga kita masing-masing, agar kita menjadi teladan yang lebih baik, lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, dan berpegang teguh pada pengharapan akan kebahagiaan Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Maka marilah kita semua yang hadir pada malam hari ini mempergunakan talenta-talenta yang kita terima dari Tuhan untuk berbuat yang lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga kita membagikan talenta-talenta yang kita miliki itu untuk orang lain. Begitulah dari saya. Terima kasih. Menurut saya 5 talenta itu saya kembangkan dengan tekun dan kerja keras. Hanya tidak akan sia-sia dan akhirnya memperoleh hasil melimpah dan memuaskan. Menurut saya, hamba yang menerima 1 talenta kemudian menguburkannya, betapa malangnya nasibnya, sudah mendapatkan yang paling sedikit tidak berhasil lagi, karena dia tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya pada tuannya. Dia sembunyikan talentanya tersebut, tidak dikembangkannya, maka tidak mendapatkan hasil. Dia menguburkan talentanya, menjadi ayat yang membuat saya untuk mengembangkan talenta yang saya miliki, untuk saya kembangkan dengan baik supaya berhasil dan berguna. Walaupun sedikit yang saya punya, saya harus bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambil ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini kita diajak hidup ini bukan untuk menikmati, tapi berjuang untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang positif, yang bernilai di mata Tuhan. Jadi kita bekerja itu mempunyai usaha, melaksanakan usaha kita itu penuh dengan tanggung jawab. Maka kita akan mempunyai hasil yang berlimpah, dibantu dengan doa-doa kita, baik dalam keluarga maupun kita ke gereja atau doa lingkungan. Jadi bagi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena kalau kita nggak punya usaha, nggak mau bekerja, orang malas dan tidak mau bergerak, kita akan mengharapkan dari belasan orang lain, dan kita akan tidak menerima hasil apa-apa, dan kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Maka dalam perumpamaan talenta ini
kita diberikan untuk kesempatan berjuang untuk hidup lebih baik, mandiri, dan berkembang bagi semua orang. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membahas mengenai bacaan Injil Matius hari ini, maka perlu aksi dan niat-niat dalam hati kita, sehingga bekal rohani hari ini dapat benar-benar kita resapi dalam hati kita. Untuk itu, marilah kita buat niat-niat kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga agar ekonomi keluarga kita semakin baik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, niat-niat itu kita masukkan dalam hati kita wujudkan dalam keluarga kita, dan pertemuan berikutnya kita akan bersharing untuk niat-niat yang sudah kita lakukan atas bacaan hari ini. Mari kita dengarkan rangkuman pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus, ditampilkan tentang Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta menurut kesanggupannya. Hamba yang memperoleh 5 talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang memperoleh 2 talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba 2 talenta. Hamba yang memperoleh 1 talenta mengubur talentanya di dalam tanah sehingga tidak memperoleh laba. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta dipuji, diberi tanggung jawab yang lebih besar, dan diikutkan dalam kebahagiaan sang Tuhan. Sementara hamba yang mendapat 1 talenta dimarahi dan dihukum, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dari antara ketiga hamba yang harus diteladani, yakni hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta, karena mereka mau dan berani mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta tidak baik untuk diteladani, karena ia takut mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada kita masing-masing. Kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita berbeda-beda, sebab Tuhan memberikan menurut kesanggupan kita. Tuhan menghendaki agar apa yang ada dalam diri kita, yakni kemampuan-kemampuan, kita kembangkan demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan kita, agar kita berkembang. Kita harus belajar dan berupaya dengan tidak takut pada risiko. Banyak yang ada dalam diri kita harus dikembangkan, khususnya di dalam keluarga, untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Salah satunya adalah kemampuan dalam mengelola keuangan. Bagaimana kita mencari dan menggunakan uang yang ada. Mari mengembangkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah mendengar rangkuman, semua rangkuman itu menjadi pedoman dan langkah-langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Marilah kita menyampaikan 2 permohonan
Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabdamu yang suci. Kini kami hendak menanggapi sabdamu melalui doa-doa pujian, syukur, dan permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa yang hendak kami panjatkan ini. Ya Bapa, kami memuji Engkau karena cintamu yang sungguh besar. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kemampuan-kemampuan yang dapat kami manfaatkan demi kesejahteraan hidup kami. Namun seringkali kami kurang berusaha, malas, dan takut pada risiko. Sehingga kami kurang mengembangkan kemampuan itu. Pada akhirnya kami pun menjadi kurang, bahkan tidak sejahtera. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin berani mengembangkan diri demi kesejahteraan hidup keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Semoga kami semakin mampu mencari materi yang kami butuhkan dalam hidup dan mempergunakannya demi kemuliaan nama-Mu dan demi kesejahteraan hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita menyimpulkan segala doa pujian, syukur, dan permohonan kita dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, syukur dan pujian bagi-Mu atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkat kehadiran-Mu, kegiatan pendalaman ini berjalan dengan baik. Melalui pertemuan ini, Engkau mengajari kami betapa pentingnya mengembangkan diri demi mewujudkan kesejahteraan hidup kami, khususnya di dalam keluarga. Bantulah keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup kami, khususnya dalam melaksanakan aksi yang sudah kami rencanakan. Ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pendalaman subtema bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusan-Mu
yang